Baik, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Nama saya Fridolina Fente Fatin, kelas A jurusan Sosiologi semester 7, NIM 170303040, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, video kali ini akan membahas tentang kesengajaan digital, internet, dan ketidaksetaraan sosial di perspektif internasional. Buku ini tentang penghubungan tubuh yang menarik dan berkembang pesat, pekerjaan multidisiplin dalam studi internet dan masyarakat jaringan dengan badan kerja yang relatif lama, mapan dalam sosiologi stratifikasi. Secara khusus, tujuan buku ini adalah untuk menghubungkan studi pembagian digital, yaitu akses yang tidak setara, kegunaan bidang digital dengan tradisi sosiologis untuk memahami stratifikasi sosial, termasuk ketidaksetaraan dalam kekayaan, otoritas moral, kelas sosial, prestise, model budaya, dan pengaruh politik. Pastinya banyak sosiologi memiliki kontribusi berkelanjutan untuk mempelajari perspektif kesengajaan digital. Memang banyak dari mereka muncul di jilid ini. Pasti menghormati karya akademik penting di bidang digital membagi. Namun, apa studi seperti ini kadang-kadang tampaknya kurang adalah perspektif teoritis yang sangat terkait dengan tradisi klasik dalam sosiologi stratifikasi. Didefinisikan sebagai stratifikasi dalam akses dan penggunaan internet yang disebut kesengajaan digital pasti terkait dengan konsep ketidaksetaraan sosial, suatu konsep sosiologi klasik. Anehnya, disiplin sosiologi lambat berkontribusi pada perdebatan di internet dan ketidaksetaraan sosial. Ini mengherankan karena sosiologi memiliki panjang studi tradisi berbuah dalam aspek ketimpangan sosial, dan karena sosiologi telah memberikan kontribusi pada perdebatan tentang stratifikasi lebih dari disiplin lainnya. Bahkan jika stratifikasi sosial adalah bagian penting dari yang pernah diamati oleh semua organisasi manusia itu, ada dalam tulisan pra-bapa sosiologi seperti Max Weber, Durkheim yang mempelajari ini topik menjadi lebih sistematis, diartikulasi menggunakan konsep yang tepat, ada sampai hari ini. Oleh karena itu, dari sudut pandang sosiologis, tidak dapat dihindari mempelajari kesengajaan digital menggunakan alat konseptual dan alat analitis ini. Meski demikian, fenomena kesengajaan digital atau aspek fundamental ketidakadilan sosial di era informasi telah menerima kurang sosiologis. Dalam volume ini, analisis kesengajaan digital dorong oleh perspektif sosiologis dan dimaksudkan untuk memahami hakikat ketimpangan sosial, diskriminasi digital, ketimpang virtual baru. Namun, dimensi sosiologis file kesengajaan digital juga dieksplorasi dalam perspektif komparatif. Sebagai pembaca menemukan studi yang berfokus pada stratifikasi dalam bidang digital sebagai dieksplorasi dalam berbagai pengaturan nasional dan budaya.
Organisasi Buku dalam Internet dan Ketidaksetaraan Sosial, Witt dan Manon 2010, menyajikan perspektif teoritis untuk memahami kesengajaan digital, dan kontribusi volume ini telah menggunakan teori Witt dan Manon dan perdebatan empiris sebagai titik tolak untuk pemeriksaan mereka sendiri berkesengajaan digital dalam pengaturannya masing-masing. Bagian teoritis. Bagian pertama buku ini memberikan titik awal teoritis untuk volume dengan mengeksplorasi kesengajaan digital sebagai konsep akademik. Di dalamnya masyarakat bertingkat. Pada bab pertama berjudul Reproduksi dan Konfigurasi Ulang Ketidaksetaraan, Diferensiasi dan Kelas, Status dan Kekuasaan dalam Dinamika Pembagian Digital. Di bab kedua berjudul Teori Kesengajaan Digital, menjelaskan secara 4 jenis akses ke media digital distribusi di antara orang-orang dengan posisi sosial atau pribadi yang berbeda karakteristik. Bagian yang pertama tentang reproduksi dan konfigurasi ulang ketidaksetaraan, diferensiasi dan kelas, status dan kekuatan dalam dinamika pembagian digital. Bagian yang kedua tentang teknologi digital, hubungan sosial dan kesengajaan digital. Bagi banyak orang di seluruh dunia, luasnya teknologi digital apakah dialami sebagai kehadiran atau ketidakhadiran signifikan. Sebuah aspek yang membedakan teknologi digital adalah bahwa itu merupakan artefak dan media komunikasi yang disebut Silverstone atau artikulasi ganda. Ini penting untuk menilai ketimpangan di masyarakat. Jaringan yang diaktifkan secara digital ini bukan hanya penataan jaringan teknologi dan kemampuan untuk mengakses dan menggunakannya yang memberikan kontribusi faktor ketidaksetaraan, tetapi juga menyediakan akses ke informasi dan ranah publik yang merupakan sumber daya utama dalam masyarakat. Bagian yang ketiga tentang perubahan dan ketidaksetaraan. Pendekatan pembentukan sosial untuk teknologi mengatasi cara di mana teknologi tertanam dalam hubungan sosial. Mereka berpendapat bahwa teknologi adalah dibentuk oleh faktor sosial seperti masalah ekonomi dan hubungan gender. Cara teknologi menjadi makna dalam hubungan sosial adalah melalui budaya di dalamnya diproduksi dan dikonsumsi. Misalnya, berpendapat bahwa teknologi mengekspresikan visi sosial yang tertanam dan itu melibatkan apa yang disebut oleh Marx sebagai bentuk kehidupan termasuk politik sosial dan aspek simbolik kehidupan sosial. Kesimpulan, tema-tema kunci yang didefinisikan oleh Max Weber dan Durkheim, ketidaksetaraan masih relevan di era kontemporer, dimungkinkan secara digital, masyarakat jaringan. Relevansi posisi pasar, rasionalisasi dan diferensiasi masih menjadi kunci dalam perkembangan kapitalisme secara global untuk membentuk informasional. Dalam hal ini, faktor-faktor ini menjadi lebih tinggi karena infrastruktur digital kapitalisme global memungkinkan lebih cepat dan lebih lincah, mendorong proses produksi yang lebih individualistis dan perdebatan fleksibel ke pasar tenaga kerja. Kebutuhan untuk mengontrol populasi dari jarak jauh mendorong lebih banyak rasionalisasi, peningkatan teknik dan pengawasan jaringan yang meresap organisasi kehidupan sosial,
merusak ikatan sosial yang kuat dan perasaan masyarakat. Sekian dan terima kasih.